petani, saat ini beternak ayam potong menjadi primadona di kalangan peternak. Pasalnya, meningkatnya permintaan pasar akan daging ayam seiring dengan tingginya minat masyarakat akan konsumsi daging setiap harinya. Hal tersebut menjadi peluang emas yang menjanjikan bagi peternak. Untuk menunjang keberhasilan dalam beternak ayam, salah satunya ialah dengan menentukan jenis kandang. Jenis kandang yang saat ini mulai digemari para peternak ialah tipe kandang close house. Kandang close house merupakan tipe kandang tertutup, ramah lingkungan, serta bergaya modern dengan peralatan serba canggih sehingga mempermudah peternak dalam berbudidaya ternak. Sistem kandang ini memberikan efek pertumbuhan dan perkembangan ayam yang cukup terjamin. Tipe kandang close house ini dianggap mampu mengatasi persoalan cuaca ekstrim yang kerap menjadi penghambat peternak dalam berbudidaya. Sejak tahun 2021, salah satu peternak warga Desa Padang Panjang, Kecamatan Tanta, ialah Sahminin, telah lebih dahulu menggunakan tipe kandang close house untuk ternaknya. Pria yang berusia 48 tahun ini mengembangkan ternak ayam jenis broiler tipe kandang close house bermitra dengan salah satu perusahaan. Sejak tahun 2014 sampai sekarang, tertariknya kan kemarin kan ada solusi dari perusahaan. Asal usulnya kan saya kandang open, jadi kan kandang open untuk sekarang kan model kemajuan zaman, untuk kandang open itu dihilangkan. Nah, jadi kan untuk lebih maju kan kita bikin kandang close, dianjurkan perusahaan. Tipe kandang close house milik Sahminin berukuran lebar 8 meter dan panjang 30 meter dengan kapasitas 8.000 ekor ayam. Adapun biaya pembuatan kandang ayam ini tergolong tinggi, berkisar antara 300 sampai 400 juta rupiah. Dari total biaya tersebut mencakup kelengkapan peralatan seperti kipas blower, tempat makan, tempat minum, terpal, paranet, dan lain-lain. Untuk ukuran lebar 8, panjang 80, populasi ayam sekitar 8.000, sekitar 4 petakan Pak. Setiap petaknya 2.000, supaya kan mumpannya kada bano Pak, kada rabutan. Nggih, kada rabutan. Kalonya kita kan nggak dikasih petak, umpannya berabut. Ya, untuk biaya pembuatan kandang antara 350 sampai 400 juta. Kalonya untuk 400 sudah lengkap semua. Nggih, kelengkapannya tempat pakan, tempat air, ini seperti nipel namanya kan, kipas blower kan dengan listrik. Ya, termasuk semua. Pelapon, Pak, Pak, nggih, terpal, paranet. Iya, sekam. Kalonya untuk ukuran ayam 8.000 itu mengampar awal 400 karung. Walaupun dengan modal awal yang cukup tinggi, Sahminan telah merasakan berbagai keuntungan dari peternakan ayam tipe kandang close house, sehingga hasil panen menjadi lebih maksimal dan keuntungan yang didapatkannya lebih maksimal. Di mana untuk setiap panennya, Sahminan meraup pendapatan kotor dari 40 sampai 45 juta rupiah. Dari hasil pendapatannya tersebut, ia bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari dan mampu membiayai kedua anaknya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kalonya untuk peternak ayam ini sangat menguntungkan. Alhamdulillah lah. Kalonya untuk keuntungan ayam ini kan kita kan ada kontrak nih, tergantung kan harga pasar. Kalonya kita harga pasar agak bagus lah, kita untungnya lebih banyak, ada bonusnya kan gitu Pak. Kalonya untuk nilainya Pak tergantung kan, kalonya saya pribadi kan kalau nilainya bisa, kalonya harga masih bagus seperti harga pasar bagus kan bisa 5.000 sampai 6.000 per ekor. 40 sampai 45 lah Pak. Alhamdulillah mencukupi. Bisa menguliahkan anak, kecukupannya kan
Ya untuk makan hari-hari lah cukup aja Pak. Selain pendapatan dari budidaya ternak ayam, melalui tipe kandang closed house juga menghasilkan pupuk sekam, di mana Sahminan menjual pupuk sekam ini kepada petani dengan harga Rp4.000 sampai Rp5.000 per karungnya. Kalonya sekamnya, kalonya bisa ada yang beli, bisa kita jual. Tapi bilanya nggak ada yang beli, kita kasihkan sama yang untuk berkebun masyarakat yang membutuhkan, kayak berkebun lombok, kayak berkebun karet kan, bisa lah yang dikasih. Ya. Kalonya untuk dijual bisa per saknya itu 5.000 sampai 4.000 sampai 5.000. Kalau totalnya sekitar kurang lebih 400 sampai 500 Pak. 450 sampai 500. Sejauh ini, Sahminan mampu panen ternaknya sebanyak 6-7 kali dalam setahun. Sebelum dilakukan pengisian anakan ayam, sekam kandang dianjurkan untuk diganti, kemudian disemprot menggunakan formalin. Kalonya per tahunnya 7 kali sampai 6 kali Pak. Kalonya cepat 7 kali Pak. Kalonya agak lambatnya kan anunya kan 2 bulan sekali. Bisa sampai 6 kali, 6 sampai 7 kali. Enggak langsung diisi Pak. Sekamnya dibersihkan dulu, dikarungi, terus kan habis itu dicuci, baru disemput dengan formalin, baru bisa diisi lagi, disterilkan dalam 2 minggu Pak. Karena kan masih virusnya kan masih ada, takutnya mengganggu yang halus nanti Pak. Perkembangan ternak selanjutnya. Dalam perjalanannya, selama berbudidaya dengan tipe kandang closed house, Sahminan tidak merasakan kesulitan dalam beternak ayam. Selain itu juga, Sahminan belum pernah mengalami kerugian, dan untuk tingkat kematian budidaya ayam cukup rendah, yakni 2%. Ya alhamdulillah Pak, untuk saat ini selama kandang ulun close nih nggak pernah Pak artinya rugi itu Pak. Alhamdulillah berhasil aja Pak. Pasti ada Pak. Tingkat kematiannya kan untuk kandang ini lebih sedikit. Ibaratkan ya kita tuh kematiannya sedikit lah. Nggak sampai perusahaan membatasi sampai 3%, mungkin matinya 2% untuk kandang ini. Kalonya untuk pemeliharaannya dibanding kandangan open Pak, lebih maksimal kandang ini Pak. Cara ngumpannya kan kita pertama kan kada berbau, kedua kan angin segar terus Pak. Ketiga kan ibaratkan lebih mudah cara memberi umpannya pada kandang yang biasa open. Keunggulan lain selain tingkat kematian yang rendah dari kandang closed house, ialah pola kandang yang ramah lingkungan dan pertumbuhan ternak ayam yang cepat. Kalonya open dibandingkan kandang close, keunggulannya kan ayam pertama kan lebih cepat besar. Nah, kedua kan mengurangi angka kematian. Ketiga ramah lingkungan. Nah, keempat kan cepat gede, Bay. Tapi secara penyakit? Kalau cara penyakit, alhamdulillah kada pernah, Bang Bay. Tapi kalau mati ada aja? Ada aja, Bay. Yang seikung 2 per hari kan, sampai 5, misalnya 2 pagi, 2 malam. Ada aja Bay kematiannya. Cuma di bawah standar sampai 3%, dah sampai 2% paling. Sahabat tani, untuk peternak ayam dengan tipe kandang closed house diperlukan kelengkapan peralatan yang ekstra. Kelengkapan peralatan seperti kipas blower, tempat makan, tempat minum, terpal, paranet, dan lain-lain. Menurut Sigit Ahmad Wardana selaku PPL Mitra dari perusahaan, kelengkapan peralatan pada kandang closed house milik Pak Sahminan
sudah sesuai dengan standar ketetapan dan aturan perusahaan. Ya, kita betul ada standar dari perusahaan yang memang untuk membangun kandang closed house. Untuk inlet sendiri, inlet ini yang jalan masuk angin itu ada aturannya. Terus tempat makannya ini untuk berapa ribu ayam itu masih ada aturannya. Nipple, blower, lebar kandang, panjang kandang itu pasti ada aturannya. Ini untuk lebar ada 8, panjang 80. Untuk blower kita ada 3, terus ada tempat pakan juga. Ini sistem nipple. Nah, ini tempat pakan tabung untuk ayam besar. Itu ada untuk ayam kecilnya, kita ada juga tempat pakan, itu bisa dibilang baby chick lah. Itu buat ayam kecil untuk broodingan dari umur seminggu sampai 2 minggu. Itu udah lepas. Kalau misalnya baby chick itu lepasnya di umur 14 hari, sisanya kita udah bisa pakai ini, tabung. Sementara untuk jumlah ekor ternak ayam yang dibudidayakan sesuai dengan ketetapan dan aturan perusahaan, hal tersebut dilakukan agar ternak yang dibudidayakan terhindar dari berbagai penyakit dan menunjang dalam percepatan pertumbuhan ayam. Ya, kita menyesuaikan panjang kandang juga, ada kepadatan kan, kita ada density-nya. Untuk kandang closed house ini kita bisa di angka 12,5 sampai 14, itu tergantung peralatan kandang. Iya, soalnya kan ini density kan kita lebih besar daripada kandang, ini kan lebih padat daripada kandang open. Bisa dibilang kalau misalnya lebih padat, otomatis kan kebutuhan angin lebih banyak kan. Jadi kita menyesuaikan blower juga. Kalau misalnya blower kan lebar 8 ada hitungannya, blowernya berapa, ada hitungannya. Kalau misalnya blowernya itu dikira mampu untuk density-nya lebih padat dari 12,5, itu bisa kita tambah. Terhadap pertumbuhan ayam, oksigen ayam. Iya, betul. Apabila udaranya lebih bagus, terus kan ini kan blower ini membuang amoniak kan, Pak ya. Membuang amoniak, terus mengalirkan udara segar, mengalirkan masuk ke dalam kandang udara segar, itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ayam. Budidaya ternak ayam dengan tipe kandang closed house tidaklah rumit. Hanya saja saat musim kemarau ayam berpotensi terkena penyakit, head stress, dan musim hujan ayam terkena flu. Selain itu juga adanya serangan penyakit dari virus E. coli, CRD, SAS, namun penanganan dan obatnya sudah disediakan dari pihak perusahaan. Itu bisa dibilang head stress ya. Kalau misalnya kan kalau kandang closed house ini untuk tingkat head stress itu kurang kan. Kalau head stress itu kan kepanasan ya. Kepanasan untuk kandang closed house ini sangat mengurangi head stress itu, karena memang sirkulasi udaranya itu lebih segar di dalam, dan panasnya itu kan bisa rasakan sendiri dingin apa panas kayak gitu di dalam. Ya itu kalau misalnya gini, kalau misalnya musim panas itu dia gampang terkena stress. Kalau misalnya hujan itu kelembaban tinggi. Nah, fungsi dari blower ini kan untuk membuang kelembaban, itu kan mengurangi kelembaban dan juga membuang amoniak, menarik amoniak keluar. Kira-kira lebih enak di musim kemarau deh. Kalau misalnya ini ya, kandang ini ya, pengalaman saya seperti itu. Kalau misalnya hujan itu ini kelembaban tinggi, nanti ayamnya itu gampang kena cekrek. Cekrek itu penyakit ayam yang ngorok, yang cekrek, bersin kayak gitu. Nah itu bisa, kalau udah kena itu kan menular ya. Itu kan menular. Kalau misalnya udah kena itu segeranya langsung diberi antibiotik. Nah, diberi antibiotik karena itu bakal menurunkan nafsu makan ayam. Kalau coli itu kita ini pemberian klorin pada air minum supaya coli itu nggak tumbuh gitu di dalam. Terus ada CRD. Kalau CRD itu yang itu tadi, kelembaban. Dan SAS, kalau SAS itu swallow head, yang kepalanya bengkak, itu biasanya karena sekam terlalu basah. Hal yang dianjurkan dalam budidaya ternak ayam dengan tipe kandang closed house ialah pengontrolan sekam setiap hari. Dikarenakan sumber penyakit dari kandang closed house ini melalui kotoran ternak ayam itu sendiri. Kalau misalnya gini, kalau misalnya sekam ini kan bisa dikeringkan, Pak ya. Nah, bisa digoyang. Kalau misalnya di bawahnya itu masih kering, itu bisa kita bolak-balik. Kalau misalnya udah basah,
itu udah basah, itu nggak bisa lagi kita bolak-balik. Solusinya angkat yang basah, tambah yang baru, gitu. Karena ya banyak penyakit ayam yang ini disebabkan sama skam. Ya, karena kan kotorannya di sini kan, dia tidur di sini, kotoran di sini, tidur di sini. Setiap hari misalkan kita keliling kandang kan ya, kita keliling kandang ngasih umpan, kita lihat ada yang basah apa enggak, kayak gitu. Kalau misalnya dari umur 21 kita udah nggak bisa bolak-balik sekam lagi, kita mesti tambah terus sekam. Kalau dari umur 21 lah ke atas itu bisa ditambah aja, soalnya kan kotorannya lebih besar toh. Selain itu, hal yang terpenting dari budidaya ternak ayam dengan tipe kandang closed house ialah menjaga suplai sumber daya listrik. Apabila sumber daya listrik mati, kelengkapan peralatan akan mati sehingga menghambat percepatan pertumbuhan ayam. Kalau misalnya dia lampunya redup, ayam itu cenderung tidur. Nah, kalau lampunya redup, kalau misalnya blower ini kan fungsinya itu tadi, menarik udara segar masuk ke dalam, membuang amoniak, membuang debu. Ya, kalau tidur itu dia bisa kedinginan. Kalau misalnya suhunya tercapai, dia nggak bakal tidur. Nah, kalau misalnya suhunya kedinginan, dia bakal tidur dan dia bakal ngumpul. Dan itu salah satu tugas peternak juga untuk membangunin ayam lah. Membangunin ayam biar dia makan, biar apa. Kalau misalnya dia tidur kan, dia nggak makan, otomatis beratnya turun toh.